Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kita semua berharap dan tetap berdoa, meletakkan pengharapan bahwasanya kita semua dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19 atau virus corona, dan juga kiranya selalu penyertaan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, baik juga pada diri kita, keluarga, orang tua juga di dalamnya, dan terlebih juga orang-orang yang di luar sana yang juga sedang berjuang di dalam hidupnya untuk bekerja. Juga termasuk di dalamnya adalah para pahlawan yang berada di garda terdepan, dokter, perawat yang sedang merawat korban virus COVID-19 atau corona ini. Pokoknya kita jangan sampai putus untuk berdoa. Kita tetap berdoa bersama-sama, mengharapkan Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya kembali. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pelangi sehabis hujan. Tentu ada maksud dan tujuan dari semua yang sudah kita alami, dan kiranya kita semakin diingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi harus ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam materi yang baru, mengingat bahwa minggu ini adalah rangkaian dari kalender gerejawi. Ada Kamis Putih, lalu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga diakhiri dengan Hari Paskah, di mana Kristus bangkit dari kematiannya menunjukkan kemenangan atas maut dan iblis. Nah, tema pada hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa pembaharuan. Dan Happy Easter untuk anak-anakku semua, Happy Easter Day. Saya berharap Pak Febri tidak terlambat mengucapkannya, walaupun meski hanya sudah melalui beberapa hari dari Hari Paskah itu sendiri. Nah, kebangkitan Kristus adalah penggenapan akan karya keselamatannya bagi umat manusia. Bukan hanya keselamatan, tetapi kebangkitan Kristus membawa pembaruan bagi hidup umat manusia, terlebih kita sebagai orang percaya. Nah, dalam rangkaian pembaruan melalui kebangkitan Yesus Kristus itu, Pak Febri sudah merangkum ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama di pembelajaran PAK kali ini. Nanti teman-teman, ada anak-anak bisa catat gitu ya. Jadi sekarang boleh disiapkan dulu Alkitabnya, tentu Alkitabnya, lalu alat tulis, dan juga gadget atau apapun untuk kalian bisa merangkum daripada percakapan yang akan kita lakukan kurang lebih dalam beberapa menit ke depan. Tetapi sebelumnya, seperti biasa, kita akan mengawali pembelajaran kita hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhanku membuktikannya. Salibkan dia. Awas, beri jalan. Palsu. Salibkan dia. Nabi palsu. Salibkan dia. Dasar manusia tidak tahu diri. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hei, kenapa berhenti? Tidak ada apa-apa di atas sana. Hei, awas! Hai semuanya. Tuhanku, kalau kau memerintahkan, kami akan turun untuk membatalkan rencana jahat mereka. Kami menunggu perintahmu. Benar Tuhan, Kami siap. Bukan itu yang aku inginkan. Semua ini bukanlah rencana mereka, melainkan kehendakku. Aku menentukan waktu kematianku maupun waktu aku hidup kembali. Engkau adalah Tuhan yang besar, berkuasa di bumi dan di surga, maha mulia dan juga maha pengasih. Tapi sekarang, kau merendahkan dirimu begitu tak berdaya di hadapan orang-orang yang berdosa seperti mereka, hanya untuk menunjukkan begitu besarnya kasih-Mu atas dunia ini. Hai manusia, lihatlah dia yang kalian salibkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sudah selesai. Itulah awal dari pertukaran hidup yang diberikan bagi kita. Karya Kristus di atas kayu salib menjadikan kita ciptaan baru yang sempurna. Karena bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan juga penghukuman lagi yang kita lihat dan terima, tetapi kasih dan kebaikan Tuhanlah yang kita terima. Karena Yesus telah menjadi korban yang harum dan sempurna bagi setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga bukan kebenaran kita lagi, tetapi ketaatan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita dibenarkan. Oleh karena itu, bukan posisi kita yang menentukan kita menang, tetapi karena kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Hari ini kubur Yesus tetap kosong. Ia tidak ada di sana karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya dan kubur kosong akan selamanya menjadi jaminan bahwa kita telah diampuni, dibenarkan sepenuhnya, dan dikasihi selamanya. Selamat Paskah. Ya, untuk poin yang pertama, kita akan membahas mengenai terang yang menembus kegelapan. Kita bisa buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13. Pak Ferbi bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang yang telah menembus daripada kegelapan. Dari sudut pandang kita, dari perspektif kita sebagai manusia, sesuatu yang terang itu biasanya dilihat dan dinilai dari sesuatu yang positif atau suatu hal yang positif. Sedangkan sesuatu yang gelap, kegelapan dilihat dan dinilai dari suatu hal yang negatif, sikap atau perilaku, atau hal-hal yang membuat kita jatuh pada kegelapan itu. Biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Terbelenggunya manusia terhadap dosa adalah sebuah kegelapan, gitu ya. Jadi terbelenggunya manusia terhadap dosa, terhadap sesuatu hal yang jahat yang dilakukan secara berulang-ulang, menunjukkan bahwa manusia jatuh di dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun yang dapat membalikkan keadaan menjadi terang jika Allah sendiri tidak terlibat di dalamnya. Yohanes pasal 15 ayat 13 yang sudah kita baca memberi penjelasan. Jika tidak karena kasih Allah terhadap manusia, ya. Jadi jika tidak ada kasih Allah terhadap manusia, maka sebetulnya kegelapan akan tetap menyelimuti hidup manusia. Akan tetapi karena kasih Allah ditunjukkan melalui kehadirannya di dalam diri Tuhan Yesus, maka terang itu perlahan mulai muncul. Ada harapan. Bahkan terang itu mengalahkan kegelapan. Keteladanan hidup Yesus adalah terang yang senantiasa kita pancarkan pada sesama, sehingga terang itu tidak padam. Yesus Kristus adalah terang sejati dan kita adalah pelitanya. Jadi ini adalah sebuah pembaruan. Bagaimana yang tadinya manusia hidup di dalam kegelapan, dibaharui hidupnya karena ada kebangkitan, karena ada keselamatan Tuhan Yesus, dan lalu kita dibaharui menjadi manusia baru yang hidup di dalam terang. Itu yang pertama, terang yang menembus kegelapan. Lalu untuk poin yang kedua adalah Jesus is the door of reconciliation. Ya, Jesus is the door of reconciliation. Kristus adalah pintu perdamaian. Sebelum adanya kebangkitan Tuhan Yesus, pintu relasi antara manusia dengan Allah itu tertutup rapat. Karena apa? Karena ada kegelapan tadi, karena ada dosa. Akan tetapi rencana kebangkitannya telah membuka pintu bagi umat manusia, terlebih kita sebagai orang percaya. Yesus telah memperdamaikan relasi manusia dengan Allah yang sebelumnya rusak karena dosa. Dan kini manusia bisa secara langsung berdoa, bersyukur, memohon pengharapan, dan juga meminta pengampunan atau kemurahan kepada Allah. Dosa seperti batu besar yang menghalangi dan menutup kubur Yesus kala itu. Dalam kebangkitannya,
batu yang besar yang seharusnya itu digulingkan oleh badan yang besar yang perkasa seperti itu ya, tetapi Tuhan dengan mukjizatnya, dengan kuasanya mampu menggulingkan. Dan Yesus bisa memperjumpakan, mau berinisiatif memperjumpakan dirinya dengan para murid yang saat itu mengalami ketakutan, kesedihan, dan kesepian ditinggal oleh gurunya Tuhan Yesus. Dosa yang sebelumnya menghalangi kita untuk berelasi dengan Allah telah digulingkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita mengandaikan bahwa batu besar itu sebagai dosa yang kini sudah digulingkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mau memperjumpakan dirinya dengan manusia. Jadi bukan karena manusia jadi Allah mau berjumpa gitu ya, tetapi Allah yang berinisiatif karena kasih dan kemurahan Allah, sehingga Allah yang membuka batu besar itu, digulingkan batu besar itu, dan akhirnya bertemu dengan para murid. Dan kita dapat merekonstruksi kembali relasi antara manusia dengan Allah. Ketika Allah mau memperjumpakan diri, ada respons dari manusia. Meskipun kita tahu bahwa ada salah satu murid yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus sebelum melihat langsung dan mengalami langsung apakah diri itu adalah Yesus. Kita tuh anak-anak tahu bahwa murid itu bernama Thomas gitu ya, tapi inisiatif Allah yang mampu mendobrak semua pintu ketakutan, kesepian dari para murid, dan akhirnya ada respons yang ditunjukkan. Nah, maukah kita sekarang menjadi respons daripada Allah yang sudah mengasihi kita dan membuka pintu kita, membuka pintu untuk kita dapat berkomunikasi dan berelasi dengan Allah? Atau kita tetap menjadi manusia yang egois gitu ya, dengan tetap justru menutup pintu yang sebetulnya Tuhan sudah buka lebar-lebar. Nah, yang poin ketiga atau poin yang terakhir ini adalah Yesus sebagai penolong sejati. Sebagai orang percaya dalam Kristus, kita memegang janjinya bahwa kita tidak akan pernah hidup sendirian. Meski kita mungkin merasa demikian, seringkali kita merasa bahwa Tuhan tuh kemana gitu ya ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesusahan. Tapi sebagai orang percaya, kita memegang sebuah janji dan keyakinan bahwa kita tidak pernah hidup sendiri, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Meski kita mungkin merasa demikian, sesungguhnya Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Dia selalu hadir bersama kita sekarang dan untuk selamanya. Ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia mengatakan kepada para pengikutnya, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Anak-anak bisa buka di Injil Matius pasal 28 ayat 20. Dia juga berjanji kepada kita. Mari kita buka kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5. B ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada dua pernyataan yang dikatakan. Yang pertama, aku tidak akan membiarkan engkau, dan yang kedua, aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah sebuah janji yang bisa kita pegang sebagai orang percaya, bahwa sekalipun kita dihimpit dengan kehidupan yang sulit gitu ya, seperti yang kita alami saat ini ketika kita menderita karena dampak dari COVID-19 ini, kita tetap memegang janji yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah sebuah pembaruan yang sebelumnya jika manusia merasa bahwa dirinya ditinggalkan oleh Allah, tapi karena pembaruan daripada Allah itu, maka Allah menyertai kita. Bahkan Dia mengirimkan seorang penolong. Sang Mesias juga dengan setia, dalam bahasa Ibrani disebut emet, menegaskan bahwa Dia menuruti kebenaran dan tidak akan pernah menyimpang
dari tujuannya untuk menolong orang yang sedang dalam masalah, untuk menguatkan dan meneguhkan agar manusia tetap kuat dan tangguh menghadapi hidup ini. Nah itu ya, itu sebagai poin yang ketiga, Yesus sebagai penolong yang sejati. Jadi ada 3 poin yang sudah kita pelajari ya, untuk merangkum daripada karya keselamatan Allah di dalam kebangkitan Kristus yang sudah kita rayakan kemarin begitu. Yang kita memperingatinya sebagai hari Paskah atau Happy Easter atau Happy Passover Day seperti itu. Kita bisa menangkap ada 3 poin penting. Yang pertama, terang yang telah menembus kegelapan. Lalu yang kedua adalah Kristus adalah pintu perdamaian. Yang terakhir adalah Kristus sebagai penolong sejati. Jadi perlu diingat bahwa 3 hal itu akan terus menuntun kehidupan kita menghadapi situasi-situasi yang Pak rasa bahwa hidup manusia tidak selalu enak begitu ya, tetapi kita harus belajar dari sebuah kepahitan dalam hidup agar kita dapat merasakan sesuatu yang manis juga di dalam hidup. Jadi bersyukur kita sudah merayakan Jumat Agung, kita sudah merayakan Hari Paskah, kita semakin menghayati pembaruan Allah dalam hidup kita, terlebih sebagai seorang remaja di usia yang muda. Tentu Pak juga pernah ada di usia kalian. Tentu banyak hal ingin diketahui, ingin dilakukan, tetapi kalau kita tidak tahu batasannya, maka kita akan jatuh di dalam kegelapan. Terang itu sudah ada, terang sejati itu telah dikorbankan dan telah bangkit. Nah, maukah kita tetap memelihara terang itu sehingga terang itu tidak padam, tetap memegang keyakinan dan pengharapan selalu, lalu bersyukur ketika dulu hidup manusia dan Allah memiliki jarak seperti itu karena dosa, tetapi karena kebangkitan Kristus maka kita diperdamaikan, ada rekonsiliasi, dan kita merekonstruksi kembali hubungan kita dengan Allah. Dan yang terakhir, satu yang harus kita ingat, bahwa Yesus adalah penolong sejati. Kalau tidak penolong sejati, dia tidak mungkin mengorbankan nyawanya bagi umat manusia ya. Itu adalah salah satu karya yang terbesar. Tidak ada satu orang pun yang mau dirinya disalib untuk menyelamatkan dosa kecuali daripada kehadiran dan inisiatif Allah. Maka kita meyakini sampai kelak kita dipanggil di dalam kehidupan yang kekal, bahwa Kristus adalah penolong yang sejati. Dan kita juga harapkan di masa pandemi Corona ini kita meletakkan pemulihan segala sesuatunya, penderitaan kita di dalam penyertaan tangan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus hadir untuk menolong kita, menyertai dan menjaga kita. Terima kasih untuk perjumpaan dan percakapan dalam materi hari ini. Meskipun tidak ada di buku cetak, tapi materi ini bisa terus mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak sekali-sekali merasa sendiri. Ingat ya, kalau tadi di Ibrani bahwa aku tidak sekali-kali akan membiarkan manusia. Ya, kiranya materi ini semakin menguatkan kita ketika belajar di rumah, seperti Pak Febri juga harus bekerja dari rumah. Dan kita senantiasa untuk berdoa bersama-sama dan juga mematuhi segala aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan jangan lupa untuk juga bisa berbagi dengan sesama melalui banyak hal ya. Misalnya ketika pesan Gojek, GoFood atau GrabFood begitu, teman-teman bisa berbagi dengan membelikan makanan dan lain-lain. Ya, intinya jangan sampai social and physical distancing ini justru kita menutup diri dari keberadaan sesama. Kita justru menjadi apatis. Tapi
tetapi bagaimana kita juga bisa dituntut untuk bisa berbagi cinta itu, bisa membagikan terang yang sudah ada. Terima kasih untuk perjumpaan dan percakapan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan senantiasa untuk memberkati kita. Sampai jumpa lagi anak-anak.